Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 9. Yang pertama ada Alifatun Nurun Wahidah dengan NBI 11220000161. Yang kedua ada Diva Andisa Putri dengan NBI 11220000162. Dan yang ketiga, saya sendiri Aisyah Suwarto dengan NBI 11220000163. Dan yang keempat, ada Ainul Fatahuddin dengan NBI 11220000164. Dan yang terakhir yaitu Suprihati dengan NBI 11220000165. Baik, kami akan mempresentasikan tentang teknik dan sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada materi tentang pengertian karya ilmiah menurut para ahli serta karakteristik karya ilmiah, dan itu akan dijelaskan oleh Diva Andisa Putri. Baik, saya Diva Andisa Putri akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis yang bersifat ilmiah. Yang dimaksud sistematis adalah karya ilmiah yang ditulis dengan merujuk pada aturan tertentu sehingga bagiannya terlihat jelas dan padu. Karya ilmiah adalah suatu karya yang menyajikan deskripsi yang berdasarkan bukti-bukti empiris sehingga pembaca dapat kembali menguji teori yang mendukung gagasan para ahli. Menurut Brotawijaya, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan yang kedua, menurut Jones, karya ilmiah adalah karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang bersifat karya ilmiah tinggi. Yang ketiga, menurut Harry Firman, karya ilmiah adalah laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengajian ataupun penelitian yang dilakukan dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Tentang karakteristik ilmiah. 1. Menyajikan pengetahuan berupa deskripsi tentang masalah. 2. Punya pengetahuan berdasarkan fakta. 3. Mengandung objektif. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan baku. Selanjutnya, ada sistematika penulisan karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Suprihati. Sistematika penulisan karya ilmiah dibagi menjadi 7. 1. Pembukaan. Bagian pembukaan karya ilmiah terdiri dari sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi abstrak. Kedua, pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. 2. Perumusan masalah. 3. Pembahasan masalah. 4. Tujuan. 3. Pembahasan. Pembahasan menjelaskan teori argumen, keilmuan, pengajuan hipotesis. 4. Metode peneliti. Metode peneliti mencakup karangan dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam peneliti. 5. Hasil peneliti yang berisi penjelasan tentang hasil dari proses peneliti yang selama ini dilakukan. 6. Penutup. Bagian penutup karya tulis berisi simpulan dan saran. 7. Bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Daftar pustaka. 2. Lampiran. 3. Daftar tabel. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasan berdasarkan data di lapangan yang berisi objektif. 2. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan terdiri sendiri. 3. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan peneliti sendiri. Baik, selanjutnya ada teknik penulisan karya ilmiah beserta fungsi karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Ainul Fatahuddin dan Alifatun Nurun Wahidah. Saya Ainul Fatahuddin, NBI 11220000164, akan menjelaskan tentang teknik penulisan dalam karya ilmiah. Teknik penulisan karya ilmiah. 1.
spasi atau jarak barisan penulisan. Jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Kemudian jarak baris penulis kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka adalah berjarak 1 spasi ke bawah. Kemudian jarak baris penulisan untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar istilah adalah berjarak 1 spasi dengan jeda 1 baris untuk setiap bagiannya. Kedua, ukuran margin atau batas tepi. Ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4433 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Ketiga, penomoran halaman. Penomoran halaman menyerupai angka Romawi kecil seperti nomor 1 ditulis I, kemudian 2 II, ketiga III. Kemudian penomoran halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Keempat, yaitu bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia. Kemudian istilah yang digunakan penulisan karya ilmiah adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau istilah serapan bahasa asing yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bentuk kalimat. Yang kelima adalah bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif. Keenam, bentuk kata pengantar, yaitu yang pertama ditulis menggunakan spasi 1,5. Kemudian nomor kedua, judul kata pengantar ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Ketiga, adapun jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2x2. Keempat, yaitu ucapan terima kasih ditulis secara beruntun dimulai dengan pihak luar, kekeluargaan atau tema. Saya Alifatun Nurin Waida akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya ilmiah dan fungsi karya ilmiah, yaitu penulisan abstrak. Judul abstrak ditulis menggunakan huruf tebal. Istilah asing digunakan dalam bahasa abstrak harus ditulis dengan huruf miring. Penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Penulisan daftar gambar, daftar tebal, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal. Penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Judul bab ditulis menggunakan huruf kapital, diletakkan di tengah-tengah kertas. Judul subbab dimulai di tepi kiri dan tanpa tanda titik, ditebalkan menggunakan huruf kapital. Judul anak subbab, penulisan judul anak kalimat dimulai 1 tab atau 5 ketikan dari kiri. Penulisan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, paragraf baru letaknya tepat di bawah judul bab. Judul subbab atau judul anak subbab ditulis rata kiri. Penulisan naskah atau teks. Penulisan posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan rata kiri ke kanan. Penulisan permulaan kalimat. Penulisan permulaan kalimat ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Penulisan bilangan ditulis dengan angka kecuali jika angka bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat maka ditulis dengan huruf. Penulisan bilangan desimal merujuk pada ketentuan bahasa Indonesia yakni ditulis dengan koma. Penulisan nama gambar dan tabel. Judul gambar dan judul tabel ditulis tanpa menggunakan tanda baca. Penulisan kutipan dan sumber kutipan. Penulisan daftar pusaka. Fungsi karya ilmiah adalah sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.